Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi ini kita akan membahas tentang KD 3.3 yaitu paragraf eksposisi. Mengidentifikasi isi dari teks eksposisi. Sebelum masuk ke teks eksposisi, Ibu akan mengulang kembali memori kalian tentang jenis-jenis paragraf yang pernah Ibu jelaskan kemarin. Satu yaitu paragraf deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Kembali lagi, paragraf deskripsi itu adalah paragraf yang menggambarkan sebuah objek sedemikian rupa sehingga pembaca seolah-olah melihat sendiri objek yang digambar. Paragraf narasi adalah paragraf menceritakan suatu peristiwa atau kejadian sedemikian rupa sehingga pembaca seolah-olah mengalami sendiri kejadian. Dan paragraf eksposisi adalah paragraf yang memaparkan sejumlah pengetahuan atau informasi dengan tujuan agar pembaca mendapatkan informasi dan pengetahuan sejelas-jelasnya dengan dikemukakan data-data fakta untuk memperjelas pemaparan. Selanjutnya, paragraf argumentasi itu adalah paragraf yang bertujuan untuk membuktikan suatu kebenaran sehingga pembaca meyakini kebenaran itu dan perlu pembuktian dan data untuk mendukung argumentasi tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah paragraf persuasi yang sering kalian sebut dengan iklan. Itu bertujuan untuk membujuk orang secara halus atau membuktikan. Baiklah, kembali lagi kita ke KD.3 yaitu menginterpretasi isi dari teks eksposisi yang didengar atau dibaca. Ciri-ciri eksposisi yaitu penjelasannya bersifat informatif, pembahasan masalahnya bersifat objektif, penjelasannya disertai dengan bukti-bukti yang konkret atau tidak mengada-ada, dan pembahasannya bersifat logis atau sesuai dengan nalar. Baik, di sini Ibu tampilkan tabel perbedaan eksposisi dan argumentasi. Paragraf eksposisi bertujuan hanya berusaha menjelaskan atau menerangkan suatu pokok permasalahan. Sedangkan argumentasi biasanya bertujuan berusaha membuktikan kebenaran dari suatu pokok permasalahan. Dari gaya bahasa paragraf eksposisi biasanya bersifat informatif, sedangkan argumentasi bersifat meyakinkan. Bahasa yang digunakan eksposisi adalah bahasa berita tanpa rasa subjektif dan emosional, sedangkan argumentasi sendiri biasanya sangat bersifat rasional dan objektif. Sehingga cara menggunakan fakta dalam eksposisi itu adalah sebagai alat konkretisasi atau sebagai alat pelengkap saja. Sedangkan argumentasi biasanya bersifat faktanya merupakan evidensi sekalian sebagai bahan pembuktian dari berita yang disampaikan. Di dalam karangan eksposisi atau teks eksposisi akan pasti ada yang namanya fakta dan opini. Di SMP kalian sudah pernah mengetahui apa itu fakta dan apa itu opini. Ibu hanya mengulang kembali, fakta itu adalah hal yang benar-benar terjadi atau dengan kata lain, fakta kebenarannya dapat dibuktikan. Sedangkan opini biasanya hanya merupakan hasil pemikiran atau anggapan atau perkiraan baik seseorang maupun kelompok. Opini dipengaruhi oleh unsur pribadi sehingga sifatnya itu subjektif. Suatu opini dinilai benar bagi seseorang, namun belum tentu benar bagi orang lain. Berikut Ibu tampilkan ini tabel tentang ciri-ciri fakta dan ciri-ciri opini. Boleh kalian catat di buku catatan kalian sehingga nanti misal ketemu masalah ini fakta atau opini. Kalau dalam fakta berarti bisa dijawab dari pertanyaan 5W1H atau menunjuk pada orang, benda, jumlah peristiwa dalam waktu tertentu, atau yang pastinya sifat kebenarannya itu objektif, yaitu tidak memihak ke siapapun. Sedangkan opini nanti kalian bisa buktikan dengan belum pasti itu ditandai dengan penggunaan kata mungkin, barangkali, bisa jadi, dan sebagainya. Biasanya menyatakan hubungan sebab akibat. Atau juga yang paling sering di dalam opini mengandung subjektivitas pribadi dengan menggunakan kata ingin, mau, mampu. Ciri-ciri opini juga berupa saran, usul, nasihat. Atau juga biasanya opini bersifat pengandaian. Andaikan, tadi yang kita bahas mungkin, barangkali. Selanjutnya, di dalam teks eksposisi itu ada 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu pernyataan umum atau tesis,
yang kedua argumentasi, dan yang ketiga penegasan ulang. Pernyataan umum kalian lebih tahu yang mana umum dan yang mana khusus. Kemarin kita bahas lagi paragraf deduktif dan induktif. Pernyataan umumnya itu kalau kita dalam teks eksposisi artinya biasanya paragrafnya bersifat deduktif atau di awal kalimat. Pernyataan umumnya berisikan pendapat atau prediksi sang penulis berdasarkan sebuah fakta. Pendapatnya dulu nih, prediksinya dulu, atau kita gunakan opini-opini tentang fakta itu sendiri. Dilanjutkan dengan argumentasi. Argumentasi itu berisi alasan, pendapat yang disampaikan pada bagian tesis tadi. Kita tambahi fakta-fakta yang mendukung untuk pendapat dari penulis sehingga menambah jenis ini halaman paragrafnya. Selanjutnya, di akhir paragraf atau di bagian akhir dari teks eksposisi itu sendiri adalah yang disebut dengan penegasan ulang. Penegasan ulang yaitu berupa penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang fakta-fakta pada bagian argumentasi sebelumnya. Di sini berikut ini Ibu sajikan gambar yang sepintas dilihat sangat tidak layak. Ini adalah tumpukan sampah yang Ibu tidak bisa ucapkan, alangkah banyak penyakit dan segala macam di dalamnya. Baik, ini disebut dengan fenomena sosial. Silakan, ada beberapa pertanyaan di bawah ini. Anda jawab dalam hati. Nanti kalian ciptakan sebuah tesisnya, pernyataan umumnya, dilanjutkan dengan argumentasi dan penegasan ulang. Oke, yang ini bukan menjadi tugas kalian. Ingat, jawab dalam hati dari fenomena sosial ini. Tugas kalian adalah buatlah sebuah teks eksposisi dengan tema fenomena sosial di lingkungan sekitar Anda dengan memperhatikan bagian teks eksposisi yaitu adanya pernyataan umum atau tesis, adanya argumentasi, dan adanya penegasan ulang. Terima kasih atas perhatiannya dan Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini nggak ngurus siapa hari ini. Aku berjanji dengan